Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-naf'a wal-intifa'a wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad-du'a'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi anfa'na rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna bima yanfa'una wa atina bi khairi ma 'indaka innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu niki kula lan sampeyan sedanten maksih saged hadir untuk mengikuti kajian rutin kitab Takrib dan syarahnya Fathul Qarib. Semoga pengawasan niki menjadi asbab kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan kepada golongan orang-orang yang salih yang senantiasa melakukan tafaqquh fid din, sinau memahami agamane Gusti Allah Subhanahu wa taala, agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesaged-sagede semampu-mampue, tidak peduli cobaan dan ujian yang menghadang di hadapan kita. Mbuh udan tetap dugi, mbuh rame pegel tes nonton Dede April, alhamdulillah tetap saged dugi. Dede April ya, Dede April ngaji ya, ngaji, melaku-melaku sedanten mawon. Mboten napa-napa pun. Masya Allah. Kula kenging macet niku wau, Bu. Kenging macet teng Losari mriku, Prasar, perapatan gara-gara napa? Pengunjung yang habis nonton Dede April nembe wangsul. Masya Allah. Alhamdulillah. Bon, mari kita lanjutkan pengawasan kula lan sampean tenggene kitab Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Leres ta? Nggih. Napa wayah ruju minal farji? Dalem? Wayah ruju. Faslun. Wal hayawanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalb. Pundi wau? Wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Fikih niku memandang sedanten hewan hukume suci. Kula wangsuli malih. Fikih niku memandang bahwa semua hewan itu hukumnya suci kecuali dua, yaitu kirik kalih celeng
anjing kalih babi. Anjing dengan semua jenisnya, anak anjing alas, anak anjing omahan, anak anjing husky, anak anjing dusky, enten macam-macam lah. Semua jenis anjing najis, semua jenis babi najis, baik babi hutan maupun babi ternakan, semuanya hukumnya najis. Dan bagan kok kirike lucu. Kan enten tuh kirik-kirik yang karena rambutnya diponi, wulune disikat bersih dan lain sebagainya. Niku jadi lucu atau babinya jadi lucu. Tetap saja kirik dan babi niku hukumnya najis. Babi muttafaq alaih. Babi itu disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya najis. Dzatiyahnya, barangnya babi niku babi, bentuknya babi, itu najis, semua ulama sepakat. Tapi khusus untuk kirik, khusus untuk anjing, itu tidak semua ulama sepakat bahwa kirik itu najis. Yang mengatakan anjing itu najis adalah madhab kita, yaitu madhab Syafi'iyah. Yang lain-lain enten khilaf, Maliki boten sanjang najis, Hanafi boten sanjang najis, Hambali ada yang ngomong najis, ada yang ngomong boten. Tapi Syafi'i, total ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa anjing niku hukume najis. Jadi bilih wonten orang-orang muslim di luar sana, misalnya teng negara-negara Arab, Turki, Yaman, Saudi, Yordan dan lain sebagainya, ngingoni anjing lucu-lucu, anjing Persia lah, anjing ikan apalah macam-macamnya. Maka jangan kemudian disalahkan karena bisa jadi dia bukan penganut madhab Syafi'iyah. Oten nggih paham nggih? Jadi niku perbedaan para ulama di dalam hewan. Kenapa para ulama sepakat tentang kenajisan babi tapi berbeda pendapat dalam kenajisan anjing? Karena di babi itu nasnya sharih di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Enten nas sharih, enten dalil sharih jelas nyata yang menyebut bahwa babi itu najis. Dan karena najis dia haram. Betul. Tapi khusus untuk anjing itu memang tidak ada nas yang sharih. Tidak ada dalil yang jelas menyatakan bahwasanya anjing itu najis, enggak ada. Paling tidak yang saya ketahui enggak ada. Lalu kenapa madhab Syafi'i niku menganggap bahwa anjing itu najis? Karena berdasarkan hadis idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyusilhu sab'an ihdahunna biturab. Kalau ada anjing menjilat bejana sampean, maka cucilah bejana itu 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Ada enggak kata-kata yang menyebut anjing najis teng mriku? Betul enten. Tapi kemudian hadis itu dipahami oleh Imam Syafi'i maketen. Ini kalau enggak najis, Kanjeng Nabi tidak mungkin memerintahkan kita untuk mencuci jilatan anjing 7 kali dan bahkan salah satunya dicampur dengan debu. Jadi itu adalah cara Imam Syafi'i berpikir bahwa anjing itu najis. Kalau
nas atau dalil yang menyebut anjing itu haram, anjing itu najis, jelas-jelas begitu mboten enten. Kalau babi ada. Makanya yang sorih itu pasti menimbulkan konsekuensi hukum ittifaq, sepakat. Semua ulama berpendapat semua bangkai najis kecuali ABCD. Semua darah najis kecuali ABCD dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ada dalil sorihnya. Ada dalil yang nyata, yang jelas, tidak memungkinkan untuk ditakwil, tidak memungkinkan untuk ditakar atau dipikir ulang bahwa sesuatu itu dinyatakan najis. Selama tidak ada dalil yang jelas, maka pasti ulama itu berbeda pendapat. Pon. Setelah kita ketahui bahwasanya anjing dan setelah kita ketahui bahwa semua hewan itu suci kecuali dua tadi menurut Imam Syafi'i, maka apakah yang suci itu bisa semuanya dimakan? Boten. Pangapunten Bu, ulah najis apa suci Bu? Bu Zainab, ulaku najis napa boten? Boten, boten najis. Cacing? Boten. Ayam apa maning? Napa malih? Boten najis. Tapi tidak semua yang suci, yang enggak najis boleh dimakan. Contoh ular, boten angsal dimakan. Contoh macan suci napa najis? Suci. Kucing wes, boten usah adoh-adoh. Kucing suci napa najis? Suci. Angsal boten dimakan. Lamun angsal dimakan kucing ning Pasuruan tenggene Astana Langgar entong kok. Entong sembelai siji. Sembelai bae. Daripada ngerepotaken ganggu sembelih mawon. Nah. Jadi tidak semua hewan yang suci kemudian hukumnya halal untuk dimakan. Tapi untuk bisa dimakan nanti ada kriteria atau apakah kriteria hewan-hewan yang haram dimakan itu ada ketentuannya. Misalnya yang punya taring haram dimakan, yang buas haram dimakan dan lain sebagainya, yang paruhnya panjang haram dimakan. Nah, nanti ada pembahasnya tenggene at-ta'imah, bab pembahasan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi dan makanan yang tidak bisa dikonsumsi karena haram pun. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan hewan-hewan yang jadi anaknya anjing sareng celeng, aw min ahadihima, atau dari salah satu napa anjing atau babi. Pundi wau. Contoh makaten. Anak babi duwe anak wedhus. Babi meteng, Pak, Bu. Lahiran wedhus. Pripun hukume wedhus iku? Najis napa mboten? Anak babi rupa wedhus. Anak anjing kucing. Kucing kawin kalih kucing lanang, kawin kalih kucing garong misalnya, kawin kalih anjing betina meteng, kemudian
manak kucing. Kucingnya najis apa mboten? Bu. Anak perkawinan silang antara kucing lanang kalih anjing wadon. Meteng anjingnya manak-manak kucing. Nah, kucingnya niki suci napa najis? Najis nggih? Najis, Bu. Kang bapakne kucing anyang boke kirik. Jadi dalam kenajisan anak itu mengikuti mana yang lebih rendah. Niku kaidah. Misalnya wedhus kawin kalih babi. Duwe anak rupa wedhus. 100% wedhus. Wedhus bin babi. Binti babi. Misalnya. Maka wedhus itu tetap dianggap sebagai najis karena dilahirkan oleh barang yang najis. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin, meskipun dia dari hasil perkawinan dengan hewan yang hukumnya suci. Wa ibaratuhu tasduqu bi taharatid dud al mutawallidi minan najasati wa huwa kadzalik. On. Bismillahirrahmanirrahim. Pon. Wal maitatu kulluha najasatun au najisatun sami mawon. Illa samaka wal jarada wal adamiyah. Semua bangkai niku hukumnya najis. Napa niku bangkai? Harus dipahami. Kang aran batang itu adalah kewan yang halal atau yang tidak halal, yang mati bukan karena sembelihan yang dianggap sah. Itu namanya bangkai. Batang. Ayam disembelih, tapi sembelihannya mboten bener, maka tetap ayam itu dikatakan batang. Ayam disembelih kalih wong Buddha. Punten, kalih wong Buddha. Maka bagaimana hukumnya? Haram, Pak. Kalau disembelih oleh orang Kristen atau Katolik, fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat antara para ulama. Anten kang ngomong halal. Karena apa? Karena orang Nasrani, baik Protestan maupun Katolik, itu dipandang masih beragama. Tapi orang Hindu dan Buddha, ini toleransi buatan orang Hindu Buddha, ini dipandang tidak beragama karena boten monoteis. Apa itu monoteis? Monoteis itu agama Ibrahim yang mengajarkan bahwa Tuhan itu esa. Ayam disembelih wong Yahudi, wong Israel, halal napa boten? Fihi khilaf. Enten perbedaan pendapat. Enten kang ngomong halal, enten kang ngomong haram. Disembelih wong Nasrani, halal napa boten? Halal. Enten kang ngomong halal, enten kang ngomong boten halal. Karena napa? Kaidah penyembelihan itu yang penting nyebut untuk asma Allah. Untuk asma Allah. Dan orang Nasrani dianggap masih bisa menyebut nama Allah dengan kekeliruan tauhidnya. Sehingga kemudian ada perbedaan pendapat. Tapi kalau sampeyan lan kula kepengin ngati-ngati, ya sebaiknya jangan ngambil pendapat yang
muktamad bahwa enggak boleh. Tapi itu tidak boleh sampean fatwakan untuk rencang-rencang TKW, rencang-rencang TKI yang kerja di negara dengan populasi penduduknya yang beragama non muslim. Contoh, ana wong megawe ning gone Australia atau Amerika. Mereka itu nyari makanan yang suci, yang halal itu pun susah. Tiba-tiba sampean fatwakan, awas, aja mangan ayam nang Amerika. Sebab ayam nang Amerika itu disembelih bukan oleh orang muslim. Sampean kon mangan apa? Paham mboten? Australia itu termasuk negara dengan jumlah ekspor daging sapi terbesar di dunia. Ana bature sampean megawe ning Australia. Toli sampean omongi, awas aja mangan daging sapi Australia. Karena itu disembelih tidak dengan cara yang Islam, ya keliru sampean. Dalam konteks seperti itu, maka sampean harus menggunakan fiqhul aqalliyat. Fikih minoritas. Dia nemu daging sapi saja itu alhamdulillah. Dia nemu daging sapi di Jepang, niku alhamdulillah. Kalau itu sampean gunakan untuk ngandani bocah yang kerja neng Jepang, yang kerja neng Australia, aja mangan ayam neng Australia, aja mangan sapi neng gone Australia neng Jepang, aja mangan apa malih? Hewan-hewan yang umum lah, yang boleh dimakan dengan alasan sampean kita tidak tahu siapa yang menyembelihnya, ya rusak, Pak. Toli bature sampean kang kerja tenggene Jepang, tenggene Australia, ken mangan nopo? Nasi mawon, kali Indomie, kan boten. Itu hanya berlaku, maksudnya bisa sampean terapkan dengan ketat ketika sampean tenggene Losari, tenggene Astana Langgar. Sebab ngulati sembelihan wong Islam masih sangat mudah. Paham nggih? Dan tapi kalau guru saya Pak, guru saya itu enggak mau benar makan daging impor. Boten pun enggak mau. Beliau enggak mengharamkan karena murid-muridnya enggak masalah, sob. Maksudnya didiamkan saja. Tapi beliau diaturi. Jadi di Arab itu impor daging ayam itu rata-rata dari Brazil. Guru-guru saya itu enggak mau, Pak, memakan ayam impor dari Brazil itu mboten purun. Padahal teng mriku sudah ada tulisan halal. Karena berhati-hati, saking hati-hatine untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi orang ahli fikih itu seharusnya gampangaken untuk wong sejen, orang lain sih digampangaken, untuk dirinya pribadi dia harus berhati-hati. Jangan dibalik. Untuk dirinya digampangkan, untuk orang lain dibikin susah. Nah, itu namanya egois. Kalau untuk dirinya enggak masalah, ini enggak boleh. Untuk orang enggak boleh, haram itu, enggak boleh begitu. Orang dengan kemampuan fikih yang baik, alim fikih itu cenderung mempermudah orang-orang yang bertanya kepadanya, asal tidak melanggar syariat dengan total, dan dia tercenderung untuk mempersulit dirinya sendiri, ikhtiyat untuk dirinya sendiri. Dia kalau ngimami sholat serius, Bismillahirrahmanirrahim. Wong ahli fikih, Fatihahnya benar-benar presisi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang pendeknya diperhatikan. Mahrotnya terutama diperhatikan. Tapi begitu dia sholat, jadi makmum, melihat imamnya bacaannya
standarnya rendah meskipun bisa dianggap sah, maka dia tetap akan menganggap sah. Itu namanya mempermudah untuk orang lain. Karena bacaan Al-Quran itu asal sesuai dengan makhrajnya, tidak diganti. Yang penggantiannya itu merubah makna, selesai Pak. Pasti sah. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau wong-wong ahli fikih anyaran monggo Pak. Makmum dengan orang yang dengan imam dengan bacaan seperti itu, ini enggak sah, itu panjang pendeknya enggak benar. Enggak boleh gitu Pak. Karena apa? Karena bacaan panjang pendek itu tidak termasuk ketentuan yang merubah makna. Sehingga Fatihahnya tetap dianggap sah. Yang pokok ketika membaca Fatihah itu apa? Makhraj malah. Justru makhraj, bukan panjang pendek. Karena apa? Karena ada perbedaan pendapat tentang mentajwidkan Al-Quran. Misalnya, Imam Jazariyah ini kan ngomong wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil Qur'ana athimu. Maca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka dia berdosa. Para ulama berbeda pendapat. Wajib di sini itu syar'i atau istilahi atau fanni. Umumnya ulama, termasuk ulama-ulama kita itu menganggap bahwa itu fanni, bukan syar'i. Sehingga kalau ada orang membaca Al-Quran panjang pendeknya belum benar 100%, sampean jangan kemudian mandek haram, jangan Mbak. Engkau beli maca Quran engko. Karena apa? Yang dihitung terutama di dalam surat itu makhrajnya. Jangan sampai sampean mengganti hak dengan ka. Al-kamdu, jangan. Karena pasti akan merubah makna. Lillahi raffil alamin, jangan. Bak diganti fa, enggak boleh. Ini yang enggak boleh. Dia harus presisi dengan makhrajnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun panjang pendek al-mudud, mat tabi'itah, mat jaiztah, mat wajibtah, mat dan lain sebagainya. Kalau ada salah-salah dikit, sampean harus memaklumi. Nggo sampean jangan sampai. Sampean harus tetap fardu ain hukumnya untuk menyempurnakan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi baka enten wong sejen macane masih belepotan, panjang pendeke masih kurang tepat, sampean kudu maklum. Meskipun kupingnya sampean lara, gitu. Sampean niku nek mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang boten tepat panjang pendeknya, lara napa boten kupingnya? Lara, mengkel tuh. Panas. Tapi atine kudu jembar. Napa? Atine kudu jembar. Kula tang sebuah tempat istirahat karena pegel perjalanan tenggene musola. Teng musola niku enten wong setunggal. Rupine kayak semacam DKM. Ramadan niki Pak Bu. Maca Al-Qur'an. Mulai dari jam 10 sampai jam 12 maca Al-Qur'an. Ya ora bener kabeh maca Al-Qur'an. Kula leleng ngeten kan. Iki maca Qur'ane priben. Tapi disitulah kita diuji atine. Awas, atine jangan berprasangka buruk. Niku mboten bener. Alhamdulillah ana wong gelem ngaji Al-Qur'an. Meskipun sudah tua, mpun sepuh, mpun bangsa 60 sekian usianya.
Oh, panjang pendek ora bener, idghame ora bener, ikhfa laka, idhar di ikhfa nang, ikhfa di iklab nang, iklab di idhar nang, campur-campur. Mana yang mat enggak mat, mana yang asboh pokoknya lakas yang bener lah. Tapi kita nikmati aja. Nah, niku untuk sampean enggak boleh. Nggih, kula sanjang nggih. Jenengan kan pun boten patia awam niki. Jenengan sampean-sampean sing hadir ini kan pun boten awam. Mumpun seatas awam. Meskipun mungkin belum alim. Tapi antara-antara. Dianggap awam boten angsal, nggak bisa. Tapi dianggap alim juga belum memenuhi kriteria. Di tengah-tengah nih. Untuk kita-kita yang pun bisa dikatakan boten patia awam, ataupun kalau awam boten awam-awam nemen, wajib hukumnya membenarkan bacaan Al-Quran. Tapi jangan memaksakan semua orang harus benar maca Al-Quran kayak sampean. Karena setiap orang punya keterbatasan. Betul loh. Nah makanya dalam memilih imam kita Fatihah cukup pun selesai. Bismillah. Sah diikuti. Sah menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sinten Ibnu Hajar Al-Haythami niku mengatakan bahwasanya justru orang itu kalau membaca Al-Quran dalam sholat, misalnya Fatihah atau surat, dia itu tasyadud. Napa tasyadud? Ngertos? Nemen-nemeni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Justru itu potensi batal. Saya itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami tenggene syarah Minhajut Talibin Tuhfatul Muhtaj ala syarhil Minhaj niku mengatakan bahwa justru kalau orang niku tasyadud niku napa? Nemen-nemeni pembacaan ketika dia sholat itu bisa berpotensi sholatnya yang batal. Makanya yang fardu-fardu aja yang diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul usah tasyadud. Tasyadud itu apa? Banget-bangetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Justru kalau tasyadud menurut Imam Ibnu Hajar tenggene syarah Minhaj niku berpotensi batal salatnya. Jadi yang santai tenang-tenang mawon. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang boten kedah mekoten. Sekalipun kita harus tetap menghormati nggih kalau ada yang memilih ketat. Tapi harus diingatkan, awas hati-hati. Kalau terlalu tasyadud bisa justru sholatnya yang batal. Mungkin kalau baca akan takbire tenggene napa? Tuhfatul Muhtaj, kitab Tuhfah. Karanganipun Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bangkai, napa bangkai niku? Sedanten kewan, sedanten yang hidup kemudian mati bukan karena sembelihan yang dianggap sah. Ayam kelindes motor mati batang. Tikus kelindes motor mati jadi batang sami. Nah, semua bangkai, semua batang niku pasti hukume najis kecuali
1, iwak. 2, walang. 3, menusa. Menusa niku kewan apa mboten? Kewan, Bu. Menusa niku napa? Kewan. Kewan niku jenis. Jenis napa? Jenis yang bukan makhluk lain. Koyok kita niki dianggap kewan. Kewan kita, hewan. Karena pada baik punya hasrat kayak sapi. Sapi gak ada hasrat mboten? Gak ada nafsu mboten? Gak ada nafsu, pengen mangan, pengen kawin, gitu kan? Dan lain sebagainya. Itu disebut kewan. Makanya orang ahli mantik mendefinisikan manusia sebagai al-hayawanun natiq, hewan yang bisa berpikir. Kenapa disebut hayawanun natiq? Karena jenisnya memang hewan, tapi perbedaannya dengan hewan yang lain adalah yang lain gak bisa berpikir, manusia bisa berpikir. Nah, kalau ada manusia yang gak bisa berpikir, berarti kewan bae. Mboten enten berpikire, berarti kewan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kemudian bangkai semut? Kalau semua bangkai, baik bangkai semua hewan yang sudah menjadi bangkai itu hukumnya adalah najis, kecuali 3, iwak, ikan, dan semua hewan laut. Ikan dan semua hewan laut. Ubur-ubur niku ikan apa mboten? Ubur-ubur niku ikan apa mboten? Ikan. Nah, masuk kategori ikan. Kuda laut ikan apa mboten? Jare kuda. Bu, kuda laut ikan apa mboten? Ikan. Masuk kategori ikan. Maksudnya ikan itu, samak itu adalah semua hewan yang hidup di air. Bukan hanya laut, air. Karena sebagian juga ada yang hidup di sungai. Nggih ta? Pun. Semua biota yang hidup di air, kemudian walang. Walang niku napa? Belalang. Ana walang kadut, ana walang kayu, ana walang sangit, ana kepik. Ngertos kepik mboten ya sampean ya? Ngertos ya? Kepik, anten jangkrik. Jangkrik niku walang. Masuk kategori walang. Nanti halal napa mboten? Belum engko dingin. Soal halal dan enggak halal engko dingin. Kata Kang Imam jangkrik itu kategori walang, berarti halal Pak. Engko dingin. Mangke dibahas tenggene atimah. Niki mboten bahas mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Tapi semua jenis hewan yang ada di laut dan hanya hidup di laut, maka hukumnya dianggap samak. Kenapa? Dianggap samak, iwak. Artinya nopo? Mboten najis. Termasuk anjing laut. Iwak napa mboten? Iwak nggih. Jare anjing. Anjing laut, iwak napa mboten? Iwak. Iwak napa? Iwak anjing laut. Singa laut. Dan semua hewan yang hidup di air dan hanya hidup di air, maka hukumnya dianggap sebagai samak. Dan hukumnya boleh dimakan. Kecuali ada hewan-hewan yang dia hidup di 2 dunia. Ning air urip, ning darat juga urip. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat, Bu, mengenai apakah kepiting itu halal apa haram. Sebagian ulama sanjang haram karena kepiting itu bisa hidup tidak di air. Nggih ta, bener. Sampeyan kan sing wong laut,
Kula tanglet niki. Tapi sebagian ulama itu ngomong bahwa halal. Kenapa? Karena mereka berpandangan bahwa ya kepiting itu memang bisa hidup di darat, tapi tidak lama mati. Ketahanan dia agar dia bisa hidup itu harus mendapatkan kehidupan di air. Nah, niku tahkiknya. Nah, terserah sampean sakniki. Kepengin melu kang halal, napa kepengin melu kang haram. Tapi kalau lihat potongannya orang-orang kita, terutama wong Astana Langgar, wong Ender, wong Gedongan, koyoke kepiting halal enak sih. Nggih, halal. Enten malih yang jadi persoalan welut. Enten apa namanya? Kitab napa? Engkang ngarang ulama saking Batang mriki. Tahqiqul Hayawan kalau nggak salah. Niku menghukumi membicarakan apa namanya? Hewan-hewan yang muskil. Fa'ammal rajungan, fa'ammal kepetingu, fa'ammal belutu dan lain sebagainya. Jadi kenapa belut itu menjadi persoalan? Ngeten, Pak. Zaman niku tiang Jawa niku kalau haji beberapa beto dendeng belut. Ngertos dendeng ya? Dendeng belut. Nggo bekal haji. Zaman sengien kan haji niku beberapa bulan. Hidup tenggene kapal selama sekian bulan perjalanan terus kemudian teng Makkah balik malih. Jadi mereka itu damel ya lamun wong Cirebon mungkin orek, sambal teri yang bisa bertahan lama, dendeng, termasuk dendeng melut. Ketika sampai di Arab, wong-wong Arab bingung, iki opo? Ini nah, itu eta teh naon? Lamun wong Sunda ya. Ini belut, ini ular, apa namanya? Kata orang Arab napa? Ini ular. Dan waktu itu Pak Bu, jenengan tak ceritani kisahnya. Kita itu wong Jawa diledek kali wong Arab. Wong Jawa itu seneng mangan ula banyu. Kenapa? Orang Jawa seneng makan ular air. Karena orang Arab tidak tahu bahwa enten kewan kang arane welut niku mboten ngertos. Dari segi bentuk kan kayak ula. Nggih ta? Ndase niku kan das ula. Sampai lihat tuh welut tuh, dasnya das ula napa mboten? Ula Pak itu. Das ulo. Awake iwak, buntute ujungnya ula maning. Sehingga orang-orang Arab ngomong bahwa ini ular. Yang pertama menulis kitab menghalalkan belut niku adalah Al-Imam Asy-Syaikh Mukhtar Atharid Bogor. Mukhtar Atharid Bogor niku gurunipun sinten? Statulum Kali Sapu sinten? Syekh Tolhah Kali Sapu Gunung Jati. Jadi mursyid kamil mukammil Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang kedua itu adalah Syekh Mukhtar Atharid saking Bogor. Namanya Syekh Mukhtar Atharid Al-Bogori. Setelah pertama yaitu sinten? Ahmad Khotib Sambas napa Khotib Minangkabau niku yang mendirikan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah diteruskan oleh muridnya Syekh Mukhtar Atharid, kemudian diteruskan oleh muridnya Syekh Al-Mursyid Al-Kamil Al-Mukammil, mursyid ketiga. Niku wong Cirebon, Kali Sapu. Gunung Jati mereka sekedik. Syekh Tolhah namanya. Akhirnya ditulis bahwa ini tuh belut bukan ular. Ciri-ciri belut itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Kemudian para ulama berpendapat bahwa fa'ammal belutu fahukmuhu halalun. Welut itu hukumnya halal karena bukan ular tapi iwak yang memang bentuknya mirip dengan ular.
Kodok pripun? Kodok halal apa mboten? Kalau halal, maka sampean besok makan ning Gebang, ning Ciledug suwike. Kodok niku haram. Karena kodok niku bisa hidup ing darat. Oleh karena itu juga Bapak dan Ibu jamaah sedanten kang kula mulyakaken, para ulama niku berbeda pendapat tentang hukum iwak lele. Nggih. Kenapa? Karena iwak lele niku kuat bertahan tenggene darat. Nggih tah, leres? Menurut sampean pripun? Lele halal apa haram? Arep ngomong haram, wis biasa tumbas pecel, nggih, pecel lele. Kalau mboten salah Mbah Maimun itu mengharamkan lele. Kalau saya tidak salah. Hati-hati cung ya, aja mangan lele. Mbah Maimun. Hati-hati tapi nggih, bahasanya hati-hati. Karena memang masuk akal. Masuk akal kalau ada ulama mengatakan iwak lele niku haram. Karena dia bisa bertahan tidak di air dalam waktu yang sangat lama. Teng video-video itu lele itu bisa bertahan tenggene wit kelapa. Yang wit kelapane niku lembab karena teng pinggir banyu. Enggak ada airnya. Tapi dia bisa bertahan di dalam situ sampai jadi lele sing gede hanya karena lembab, mboten karena air. Oh, ini berarti lele ini bisa hidup di dua alam, bisa hidup di alam air, bisa juga hidup di dalam darat. Sehingga kalau ada dua hewan yang bisa hidup di dua alam, itu rata-rata hukumnya haram untuk dimakan. Boten. Niku sampean tak kasih tahu sebab kenapa beberapa hewan yang mirip ikan tapi dihukumi haram. Tapi ya jangan kemudian besok diomongaken kepiting haram, lele haram. Mboten, melu sing gampang mawon sih Pak. Bu. Kepiting halal, lele halal. Wis ngoten mawon. Wong enten ulama yang diikuti dan kebetulan ulama yang menghalalkan kepiting kalih napa lele niku mayoritas, napa? Mayoritas jumhur. Nah, jadi suaranya lebih banyak dan oleh karena itu insya Allah lebih kuat pendapatnya. Pun. Maka kalau ada pertanyaan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggih. Endi mau? Pundi tat? Illa sama kenapa kemudian napa? Kenapa kemudian bangkai manusia itu dianggap sebagai perkara yang suci? Nah kalau bangkai manusia mayit boten suci sampai pripun ngurmate. Oleh karena itu para ulama ngomongaken bahwa kenapa manusia dianggap suci mayitnya itu karena likhtiramih, karena likaromih, karena kemuliaan manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Walaqad karramna bani Adam, dan aku telah memuliakan manusia. Empun dimuliakan Gusti Allah, disusun dengan bentuk yang paling istimewa, yang paling bagus. Irunge bolongane loro, bolongane madhep mengisor. Kewayang napa mboten lamun irunge sampean bolongane madhep mendukur, bakal enten grimes terus pripun? Kupinge nggih loro, bentuke ya ideal. Kalau kemudian kupingnya sampean moketen atus monyet ya mboten pantes. Nggih ta? Mripate nggih loro, presisi, enten alise, lehere pas. Sing lanang gadah kumis, keligane sing wadon mboten gadah kumis. Bayangkan kalau kebalik.
Sing lanang mboten enten kumise, sing wadon brewok. Nah, ini repot juga. Ahsani takwim, dengan bentuk yang susunan yang paling paripurna, paling bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wau. Wa yusalul ina'u nggih. Wa yusalul ina'u lan den basuh apa al ina'u wadah min wulughil qalbi saking jilatane asu anjing wal khinziri lan celeng sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan bimain kelawan banyu tahurin kang suci. Tahur menggunakan istilah napa? Tahur bukan tahir. Karena kalau tahir spesifik, Pak. Kalau tahur maknanya adalah tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Masih ingat napa mboten, Bu? Air-air, jenis-jenis air. Suci, suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Kayak air bekas cucian piring. Niku suci napa mboten? Suci. Mensucikan napa mboten? Mboten. Es dawet suci napa mboten? Suci. Mensucikan napa mboten? Mboten. Es kelapa suci. Kalau mboten suci mboten saged diombe ora, tapi tidak bisa untuk mencuci. Engko sampean ini suci, es kelapa ini suci. Oleh karena itu bisa digunakan wudhu. Ndak gitu. Mboten nggih. Konsepnya tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada bejana sampean, inak itu bejana, wadah-wadahan, atau mungkin baju, atau mungkin barang-barang sampean, dijilat anjing, atau dijilat babi, celeng, maka cara mensucikannya adalah 7 kali dengan air. Salah satu dari 7 itu dicampur kalih debu. Bisa yang pertama, bisa yang terakhir, bisa yang tengah-tengah kang dicampur dengan debu. Masalahnya kalau yang terakhir engko berarti debu semua niku pada sampean. Nggih napa mboten? Jadi pertama atau terakhir terserah, mboten enten batasan. Mboten. Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Najis dari anjing dan babi itu dikategorikan oleh madhab kita Syafi'i sebagai najis mughalladzah. Najis niku ada 3. 1, mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Najis yang ditimbulkan dari air kencing bayi laki-laki. Kula ulang. Air kencing bayi laki-laki, bukan perempuan, hanya laki-laki yang berusia 2 bulan dan belum makan apapun kecuali air susu ibu, bukan air. Makanya kalau air susunya air susu kemasan pripun, nggak boleh. Pokoknya dia belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu, baik ibunya sendiri maupun ibunya orang. Yang kan sebagian orang ada yang, sebagian bayi ada yang disusui oleh perempuan lain. Boten. Rodok nanti jadi rodok, sedulur rodoah. Nggih. Nah, syaratnya kalau sudah 5 kali ngecrot maka dia sah menjadi anak rodoah. Enggak batal. Enggak boleh nikah dengan saudara sepersusuannya. Boten. Nah niku radha'ah. Satu mukhaffafah, yaitu air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang usia 2 bulan dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Harus ada ibunya. Jangan air susu mawon. Karena air susu itu nanti ada susu sapi kemasan yang dijual niku di toko-toko niku kan. Nah itu enggak boleh. Niku mukhaffafah. Cara mensucikannya bagaimana? Kalau dia pipis, si bayi laki-laki itu yang dengan kriteria kurang dari 2 bulan tadi, terus belum makan apapun kecuali ASI, disiram mawon, Bu.
Sret. Suci mun. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis umum, tai ayam, tai orang, apa bangke, apa malih? Najis-najis umum niku najis mutawassithah. Yang ketiga, najis mughalladhah, yaitu najis dari anjing dan babi, celeng. Selain najis dari anjing dan babi dan selain najis dari air kencing bayi laki-laki usia kurang dari 2 bulan dan belum makan apapun kecuali air susu ibu, maka dikategorikan atau dimasukkan dalam jenis najis mutawassithah. Air kencing manusia, air kencing kelelawar, air kencing burung, tai burung, tai ayam, tai kucing, kencing kucing dan lain sebagainya sedanten masuk kategori najis mutawassithah. Bangkai sedanten najis kecuali 3. 1, iwak, belalang, manusia. Semut bangkainya najis napa mboten? Najis. Asalnya napa? Najis, tapi dimaafkan. Aslinya najis. Bangkai jangkrik najis napa mboten? Najis, tapi dimaafkan. Kaidahnya seperti itu. Bangkai nyamuk najis napa mboten? Najis, tapi dimaafkan dengan sebab tidak punya darah yang mengalir. Tapi hukum awalnya harus jelas. Najis tapi dimaafkan. Terasi najis napa mboten? Najis tapi dimakfu sehingga boleh digunakan untuk gawe cowel, sambel dan lain sebagainya. Aslinya mah najis tapi dimaafkan. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in takhallalat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Kalau ada minuman keras kemudian menjadi cuka, maka hukumnya suci. Pon, kula berangkat dari awal. Minuman keras niku najis napa suci? Najis, Pak. Topi miring, AO, orang tua, brandy, vodka, apa malih, Manson, macam-macam, semua jenisnya. Termasuk toak, ngertos toak. Niku hukumnya najis. Kena tenggene bajan sampean harus sampean cuci. Kena tenggene baju sampean harus sampean suci. Makanya kalau enten orang membawa botol minuman, sampean harus menghindar, khawatir kena najis. Warung-warung yang menjual napa? Minuman keras, sampean jangan minum di situ. Bukan karena sampean sok suci, tapi khawatir sampean kena najisnya dan sampean tidak tahu, ini bahaya. Tapi kalau kemudian minuman keras itu disimpan dalam waktu yang lama, dia bisa menjadi cuka, Pak. Ngertos cuka? Cuka sing dienggo masak niku lho. Nggih baso. Baso ini kan enten cukake nek sing putih. Niku bisa. Kalau ada minuman keras didiamkan dalam waktu tertentu, kemudian ternyata dia berubah menjadi cuka, maka hukumnya suci. Asal prosesnya alamiah. Kalau prosesnya dicampuri bahan tertentu, maka dia tetap dianggap sebagai najis. Paham nggih? Niki namanya dalam kaidah fikih disebut sebagai istihalah. Perubahan bentuk dari awal ke bentuk yang kedua. Kalau perubahan itu dilakukan secara alami, maka dia ikut pada hukum yang kedua. Berubah jadi apa nih? Jadi cuka. Oh, berarti suci. Karena cuka itu suci. Sampai ngertos minuman keras mboten?
Minuman keras itu yang non alkohol atau yang alkohol yang difermentasi dari bahan-bahan alami itu kan tadinya anggur misalnya atau jambu mete. Jambu mete sakit boten? Sakit. Ketan sakit. Sampai ngertos tape. Tape niku airnya bu. Itu kalau sampean kakain kebanyakan bisa ngeten-ngeten sampean. Karena apa? Karena memang tape itu ya bisa semua tumbuhan yang mengandung glukosa itu pasti bisa dibuat minuman keras. Apapun. Apa maning kopi. Kopi itu kalau sampean diamkan dalam waktu yang lama, dia akan menjadi semakin kuat. Makanya ada kopi itu istilahnya apa nggih? Wine. Ada kopi namanya wine. Wine itu apa? Anggur. Kenapa disebut wine? Karena dia ditahan dalam waktu yang lama sehingga efeknya kalau sampean minum langsung kayak aku pengen mabok. Oleh karena itu pada awal kemunculannya kopi itu menjadi bahan perdebatan para ulama. Ini halal apa haram? Awal-awal kopi muncul niku jadi perdebatan para ulama, Bu. Iki halal apa haram? Sebagian anak ngomong haram, tapi kemudian ditahqiq dan menjadi halal. Karena apa? Karena memabukkan. Arab kayak memabukkan. Itu beda dengan kopi kapal api. Kapal api itu kan buatan kopi. Bubuk jagung dicampuri perasa kopi. Jadi kalau sampean ngomong neng tamune sampean kopi nggih. Sampean suguhkan kapal api, sampean itu bebodo wong. Karena apa? Karena yang ada dalam satu saset kopi kapal api itu sebenarnya buatan kopi. Anak kopi ini tapi mau sekian persen. Lebihnya apa? Jagung, beras dan lain sebagainya diparingi rasa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima. Yang keluar dari niki ibu-ibu niki waktunya minggu depan ibu-ibu. Yang keluar dari kemaluan pangapunten. Kemaluan perempuan itu ada 3 jenis darah. Darah istighadah, darah haid, darah nifas. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Tahnik. Tenggene Islam niku enten budaya tahnik. Tahnik niku napa? Ngalap berkah dari orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh untuk memberikan berkah melalui sesuatu yang sudah disentuh oleh mulut mereka. Apakah itu akan menggugurkan kategori tidak makan apapun kecuali ASI? Mboten. Khusus untuk tahnik mboten. Aman kalau tahnik. Kan biasanya madu, gitu. Madu, terus kemudian didilat kalih kiai, terus kemudian dimasukkan tenggene. Niku kan mboten madu, terus dimanjengaken kan ta. Mboten. Kormane dimamah-mamah. Nggih kan biasanya di mama-mama terus sedikit didilataken tengene bayine. Mboten korma di mama-mama lembut
Dicukur kan boten, ya sereten no. Boten niku hanya biar enten barokah. Boten no. Niku boten mempengaruhi. Uh, yang lebih utama adalah 1 sampai tasmiyah 7 berarti. Tapi setelah itu juga masih tetap boleh, betul masalah. Dianggap tahnik itu kalau nggak salah enten batas-batasnya 100 hari atau 40 hari dari kelahiran itu bisa. Kalau udah gede bagaimana? Kalau udah gede betul tahnik namanya tabarukan. Kan sebagian santri ada yang minta tabarukan terus kemudian kadang-kadang kayak ditiup mulutnya oleh kiai atau minum bekasnya kiai atau makan bekasnya kiai atau orang soleh lainnya. Pun enten malih cekap nggih. Alhamdulillah wa syukurillah mugi-mugi manfaat kangge kula lan sampeyan sedanten di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalq kullihim huwal habibul ladzi ja syafa'atuhu likulli haulim minal walimuqtahami ya rabbi bil mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.